Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi siang ini di live seputar haji dan bersama Ustadz Muli. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat-sahabat, ini adalah live rutin ya Ustadz ya. Live rutin Siap, yang insya Allah. diadakan bersama Ustadz Mulyadi dan Umroh MT Travel. Baik Ustadz, kali ini kita akan membahas sesi selanjutnya ya Ustadz ya. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, dan kali ini adalah tentang keutamaan haji Ustadz. Ya. Baik. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat MK Travel dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali siang hari ini ya. Dan kita masuk kepada ilmu tentang haji kali ini adalah apa sih keutamaan haji ya. Selain memang kita memiliki kewajiban bagi yang mampu untuk melaksanakannya, tentunya juga kita melaksanakan ini karena ingin meraih berbagai keutamaan, dan keutamaan-keutamaan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya. Yang pertama, keutamaan haji adalah yang pertama dan kedua ini nyambung ya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul bersabda, bainal umrati wal umrah yukaffiru dzunub wal hajjur mabrur laisal jaza illal jannah. Ketika berhaji itu akan memadukan antara haji dan umroh. Ya, jadi kalau ditanya sahabat-sahabat apa sih bedanya haji dan umroh? Kalau haji sudah termasuk umroh di dalamnya. Tapi kalau umroh tidak ada hajinya, kalau umroh saja begitu. Nah, baik haji ifrad, qiron, tamatu, nanti kita bahas jenis-jenis hajinya. Di antara haji itu ada umrohnya. Nah, Rasul bersabda, bainal umrati wal umrah yukaffiru dzunub. Kemudian hadis ini oleh para ulama dipahami sebagai bagian dari keutamaan ibadah haji. Jadi apa keutamaan haji? Yang pertama adalah akan diampuni dosa-dosanya. Yukaffiru dzunub. Jadi Bapak Ibu sahabat-sahabat semuanya, untuk apa pergi haji? Salah satunya adalah kita berharap Allah mengampuni dosa kita. Karena tidak ada yang kita harapkan sebagai hamba Allah, tidak ada yang kita paling inginkan di dunia ini sampai nanti di akhirat adalah diampuni dosa-dosa kita. Karena dengan diampuninya dosa, jadi jalan kita bisa masuk surga. Dengan diampuninya dosa, jadi jalan amal-amal kita diterima. Dengan diampuninya dosa, maka amal baiknya kita akan berat, timbangan amal baiknya, dan timbangan amal buruknya akan berkurang atau akan menjadi ringan. Karena diampuni dosa kita. Masya Allah. Nah, sehingga ini cita-citanya nih ya, dan ini poin pertama, Mbak. Masya Allah, bagaimana kita memiliki keutamaannya, meraih ampunan Allah. Begitu. Baik Ustadz, sebentar Ustadz. Jadi yang tadi Ustadz sampaikan, yang pertama keutamaannya adalah menghapus dosa. Ini tertera di Al-Quran ya Ustadz ya? Atau di hadis? Di hadis ya, hadis riwayat Imam Muslim ya. Hadis riwayat Imam Muslim, yukaffiru dzunub, akan menghapus dosa-dosa. Baik, ini adalah salah satu yang utama dari berhaji ya Ustadz ya? Ya. Baik, selanjutnya gimana Ustadz? Baik, masih lanjutan hadis itu ya. Jadi satu yang pertama, sekali lagi, akan menghapus dosa. Dan kita berharap nanti dapat ampunan Allah, dapat maghfirah dari Allah, sehingga orang yang pergi haji, pulang haji, itu predikatnya adalah haji mabrur. Pulang haji, dosanya sudah diampuni. Nah, makanya orang yang pergi haji, kemudian pulang haji, itu seperti orang yang baru lahir dari perut ibunya, kan? Kayaumin waladatu ummuhu. Bagaimana seorang bayi yang baru lahir dari perut ibunya, dia lahir tanpa membawa dosa. Orang pergi haji, dia pulang tidak berdosa karena dosanya sudah diampuni oleh Allah. Ini satu ya. Yang kedua. Ya, baik Ustadz, sebentar. Ada yang bertanya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya langsung tulis di komentar aja ya.
Dan ini pertanyaannya, kalau pendosa besar gimana Ustadz? Jadi dosanya nih dosa besar, termasukkah diampuni Ustadz? Ya, yang mengampuni dosa dan Maha Pengampun adalah Allah. Ya, dosa besar, dosa kecil, Allah yang mengampuni. Maka kita harus yakin ya dengan kita berhaji ini dosa-dosa besar kita diampuni oleh Allah. Harus yakin ya, pada penanya tadi. Afullah akbaru min dzanbika. Maaf Allah itu lebih besar dari dosamu. Kalau kita punya dosa sebanyak buih di lautan, ya, termasuk dalam haji ada hadis itu ya. Seorang yang berdosa walaupun dosa sebanyak buih di lautan, maka Allah akan ampuni dengan dia memohon ampun, bertobat kepada Allah, dan salah satunya dengan berhaji ke Baitullah. Nah, gitu ya. Masya Allah, baik Ustadz. Lanjut Ustadz ke keutamaan selanjutnya Ustadz. Ya, yang kedua masih lanjutan dari hadis riwayat Imam Muslim ini ya. Rasul menyampaikan wal hajjul mabrur laisa jaza ilal jannah. Orang yang hajinya mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Nah, artinya surga ini menjadi haji ini menjadi jalan kita untuk masuk surga. Mungkin saja sedekah kita masih kurang, mungkin saja amal kita masih sedikit, mungkin saja kebaikan kita masih terbatas, tapi semoga dengan haji kita itu bisa membukakan pintu surga Allah bagi kita. Maka dalam hadis ini, laisal jaza ilal jannah, balasannya adalah surga. Tapi ada syarat ternyata yang mendapatkan keutamaan ini. Syaratnya adalah hajjul mabrur. Hajinya mabrur. Untuk mabrur bagaimana caranya? Dua, tentu sebagaimana mabrurnya diterimanya ibadah-ibadah yang lain. Satu, harus tujuannya ikhlas, lurus, niat karena Allah. Yang kedua, tujuannya harus sesuai atau caranya harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Jadi harus pakai ilmunya, harus ittiba'u Rasul, mengikuti contoh dari Rasulullah. Nah, ini yang dipentingkan. Yang itu yang kedua ini, untuk bisa ibadah kita diterima, hajinya mabrur, harus tahu ilmunya dulu. Begitu, Mbak. Baik, Masya Allah. Jadi keutamaan yang lainnya dari berhaji adalah balasannya surga. Dengan catatan Betul. kalau hajinya mabrur gitu ya Ustadz ya. Dan Iya, seperti yang Ustadz sampaikan, haji mabrur itu adalah ketika niatnya hanya untuk Allah dan juga dilaksanakannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah ini nih Ustadz. Jadi banyak teman-teman di MQ Travel itu yang merasa ilmunya masih kurang Ustadz. Nggak tahu iya, haji itu seperti apa gitu. Terus harus bagaimana nanti di sana, apa saja yang perlu dilakukan, doanya doa apa. Nah itu banyak dari Ustadz yang bertanya ke customer service kami. Jadi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan ilmu berhaji ini memang masih kurang, Ustadz. Ustadz ada tips nggak bagaimana kita bisa menambah ilmu seputar haji? iya. Eh, karena ini ibadah sekali lagi, maka itu harus dilakukan dengan benar. Ya, harus dilakukan dengan benar. Maka kuncinya adalah diklatna. Ya. Pendidikan artinya kita belajar, dididik itu tidak tahu menjadi tahu. Kemudian dilatih dari tahu menjadi terbiasa. Dibina dari terbiasa jadi istiqomah. Nah, prinsipnya gitu ya, namanya belajar. Jadi eh, satu, berusahalah belajar tentang ilmu haji ini. Cari belajar itu dalam bahasa agama. Dua, BT ya, BT, baca dan tanya. Membaca harus ada buku, ada kitab, ada yang dibaca. Kemudian tanya, ada guru, ada ustadz, ada yang bisa ditanya. Sehingga eh, saya sarankan gitu ya, supaya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi lebih paham dan terbiasa. Nah, itu jadi dilatih. Nah, insya Allah di MK Travel ini ada manasik ya. Manasik itu penting sekali. Ya, sebenarnya manasik itu dari kata nusuk artinya ibadah. Tapi kita sering artikan manasik haji itu latihan melaksanakan haji. Betul, Tidak Ustadz, salah betul. sih, gitu ya. Tidak salah. Tapi Sebenarnya ini benar. salah satu metode, gitu ya. Salah satu cara Ya, bagaimana kita bisa memahami untuk ilmunya. memahami. Begitu. Sebenarnya di MQ Travel bukan hanya manasik haji Ustaz. Jadi umroh pun sebelum berangkat biasanya kami mengadakan manasik umroh gitu. Dan ini memang Iya, tujuannya agar
para jamaah mengetahui ilmunya sebelum beramal gitu kan ya Ustadz ya, mengetahui ilmu sebelum beramal. Baik Ustadz, sebentar saya menyapa dulu banyak sekali teman-teman di sini yang ada yang dari Riau. Ini ada Ibu Selvi dari Riau, ada yang dari Solo juga, Ustadz. Assalamualaikum Alhamdulillah. Ibu. Semoga bisa ke tanah suci, minta doanya nih Ustadz. Kemarin Ustadz itu punya loh doa untuk diundang ke tanah suci. Boleh diulang Ustadz, mungkin baru siang ini ada yang bergabung di acara kita nih Ustadz. Ya, ya. Nanti kita doa lengkapnya kita ajarkan ya. Jadi Mhm. sebenarnya tidak ada doa khusus kecuali memang kita memohon kepada Allah dengan bahasa kita juga kalau bahasa Arabnya tidak bisa gitu ya. Betul, karena Allah Maha Gitu bisa. Mengerti ya Ustaz. Betul. Ya, kalau doa Nabi Ibrahim kita bisa baca di surat Ibrahim ya, surat ke-14 ayat 37. Ya, di mana Nabi Ibrahim meminta faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim. Meminta agar hati manusia itu untuk condong datang kepadanya. Itu eh, juga itulah yang membuat kita mau datang dan hadir serta berusaha untuk ke Baitullah. Ya, asal punya iman pasti merindukan untuk datang ke sana. Tidak hanya sekali, yang sudah juga berkali-kali. Ini merupakan undangan dari Nabi Ibrahim dan ini bisa kita mohonkan dengan bahasa kita. Nanti ada sesi khusus Baik. kita pelajari dan hafalkan doanya sama-sama ya. Iya, betul nanti. Jadi teman-teman tunggu aja di acara live berikutnya akan ada doa-doa apa yang dari zaman Nabi Ibrahim, dari zaman sahabat Rasul saat mereka sangat dan ingin sekali untuk umroh dan berhaji ya. Dan alhamdulillah Ustadz di sini ada Pak Kurdi Kuryawan dari Cirebon, ada Bu Salvin Masya ya juga dari Allah. Cirebon, dan ada yang dari Saudi juga nih Pak Songka Budi. Martapura loh Ustadz, Masya Allah Martapura, Makassar, Medan, ini jauh dari Jakarta ya. Jadi sahabat MK Travel itu kantor pusatnya ada di Jakarta, kantor pusat kami dan kantor cabang kami ada di Bandung. Walaupun jauh, tapi sekarang kalau teman-teman ingin umroh atau ingin haji bersama MK Travel, semua bisa melalui online begitu. Silakan kalau ada pertanyaan seputar haji, bisa ditulis aja teman-teman di komen, nanti kami akan jawab dan bacakan. Ya, sebentar ya Ustadz, ini ada pertanyaan dari Bu Mira. Kalau KBB Ustadz Kabupaten bisa daftar di MK. Ibu silakan, MK menerima pendaftaran haji khusus tapi ya, bukan haji reguler. Jadi haji khusus dari semua provinsi bisa daftar di MK Travel. Ibu bisa menghubungi Instagram kami di Umroh MK Travel atau nomor yang ada di flyer atas. Silakan. Ya, KBB Dan ini Kabupaten Bandung Barat, Mbak. Kabupaten betul, Bandung Barat. Kabupaten Bandung Jadi Barat. bisa kalau mau kantornya bisa ke Geger Kalong ya, di Bisa, Kota kantor Bandung kami di gitu. Geger Ya, Kalong yang daerah Bandung. Dan Ustadz, kita lanjutkan untuk keutamaan haji lainnya ada Ustadz? baik. Tadi yang baru dua ya, jadi Baru satu dua, diampuni betul. dosa, yang Yang kedua, kedua insya balasannya Allah surga. masuk ke dalam surga, balasannya adalah surga. Yang Baik ketiga, Ustadz. biaya yang dikeluarkan ini sama dengan sama dengan biaya dikeluarkan untuk fisabilillah. Seperti orang bersabilillah itu kan berinfak untuk masjid, untuk membangun sarana ibadah, untuk membangun pesantren. Itu biaya fisabilillah, uang yang dikeluarkan fisabilillah. Nah, maka Bapak Ibu yang berhaji juga ya tidak bisa gratis ya, harus bayar karena bukan yang punya pesawat gitu, bukan yang punya hotel harus ada bayar. Tapi ini sama dengan infak fisabilillah. Bahkan Bapak Ibu yang berangkat hajinya itu dinilai sedang berjihad fisabilillah. Nah, ini dalam hadis yang sahih juga, termasuk Rasul menyebutkan jihadun nisa, jihadnya wanita. Ya, jadi kalau para wanita itu, para laki-laki bisa bertempur, berperang, bisa melawan musuh zaman dulu, begitu. Terus para wanita bertanya, wahai Rasulullah, lalu kami para wanita bagaimana? Untuk menyamai jihadnya para kaum laki-laki yang mereka bisa berjihad bertempur. Maka kata Rasulullah, al-hajju jihadun nisa. Berhaji itu termasuk jihad bagi para wanita. Nah, jadi insya Allah selama Bapak Ibu berangkat, selain harta yang dikeluarkan sebagai harta fisabilillah, juga kita yang menjalaninya, yang melakukannya, mulai dari niat, mulai dari berangkat dari rumah,
sampai pulang, hitungan hari, 25 hari, 26 hari haji khusus ini, maka dianggap sebagai orang yang sedang berjihad fisabilillah. Begitu. Nah, Baik, orang Ustadz, jihad Masya kan Allah. manggul senjata, ya melawan musuh. Ini nggak ada senjata dan musuhnya, tapi pahalanya seperti yang berperang di jalan Allah. Gitu. Nah, gitu. Jadi setiap rupiah yang dikeluarkan gitu ya Ustadz ya, itu adalah senilai dengan kita melaksanakan jihad di jalan Allah gitu ya, Masya Allah. Gitu. Dan ini Ustadz untuk haji khusus di MK Travel, kami memang untuk uang mukanya sebesar 4.500. Informasi untuk teman-teman karena ada yang tanya di sini. Jadi untuk mendaftarkan porsi haji di haji khusus, teman-teman silakan menyiapkan dana sebesar 4.500 dolar atau kalau dirupiahkan saat ini sekitar 65 jutaan. Nah, dari uang yang sudah disetorkan ke pihak travel nanti akan kami daftarkan di Kementerian Agama untuk mendapat nomor porsi. Ustadz, sebentar ada yang tanya nih Ustadz tentang dari Pak Bahrul. Nah, Pak Bahrul ini nanya, apa benar kalau melaksanakan ibadah haji, kalau rukunnya tidak kita laksanakan, bagaimana Ustadz? Sah nggak tuh kalau tidak melaksanakan rukun haji? Ya, Hmm, baik. Nanti kita bahas juga tentang ketentuan ya, tapi secara singkat saya jawab dulu betul. pertanyaan Nanti Pak kita akan ada Bahrul sesi ini. khusus seputar itu ya Ustadz ya. Tapi Iya, dijawab singkat boleh Ustadz. betul. Jadi bagaimana kalau rukun ya dalam ketentuan haji atau umroh, rukun adalah ketentuan yang apabila tidak dilaksanakan salah satunya, ya, dari haji ada nanti ada 6 rukun, salah satunya saja, tidak salah dua atau salah tiga, salah satunya saja dari 6 itu tidak dilaksanakan, maka hajinya tidak sah, maka harus diulang. Ya, contoh misalkan yang paling paling penting dan paling rukun di haji adalah wukuf. Dia tidak sempat berwukuf, maka hajinya batal. Kalau batal ya harus diulang ya, daftar lagi, berangkat lagi, begitu kurang lebih ya secara aturannya. Maka memang harus dipahami rukunnya, pahami syaratnya, pahami apa yang membatalkannya, pahami apa wajib hajinya, sehingga kalau paham ilmunya, insya Allah benar ya. Dan lewat travel, lewat bimbingan, kita bimbing supaya tidak salah ya. Kenapa? Karena haji ini sekali-kalinya. Kalau sekali-kalinya salah kan eh, sayang sekali. Apalagi antriannya Apalagi lama. antriannya, betul. Iya, Antrian nanti haji. nunggu lagi. Udah tahun ini gagal, nunggu aja, udah daftar lagi. 7 tahun paling cepat nunggunya. Jadi sekalinya ini harus sukses, harus berhasil, dan kuncinya dari ilmunya yang paling Ilmunya. utama. Itulah kenapa pentingnya manasik haji ya Ustadz. Dan manasik haji itu nggak bisa satu kali, harus selalu diulang-ulang gitu ya Ustadz. Dan jangan malu bertanya seperti yang Benar, Ustadz bilang tadi. Bertanya dan jawab walaupun hajinya masih lama, masih 15 tahun lagi, 10 tahun lagi, tidak ada salahnya kita belajar sedini mungkin gitu ya Ustadz ya. benar, ya. Baik, Ustadz ini ada pertanyaan lain lagi nih Ustadz dari Alan Herlan 9. Ini bagus sekali pertanyaannya Pak Ustadz. Boleh minta tips khusus supaya kita bisa cepat berhaji. Awalnya saya cuma di bibir saja, tapi sekarang muncul ke hati mau beribadah haji, tapi rezekinya belum ada Ustadz. Jadi ini kayaknya yang awalnya hanya terucap, sekarang hatinya sudah pengen nih Ustadz untuk berhaji. Ada tipsnya nggak Ustadz Hmm, seperti apa? baik. Ya, Kang Alan ya. Jadi kita harus yakin Allah yang mengundang kita berhaji. Itu poin pentingnya ya. Sehingga mintanya kepada Allah. Kalau kita niatnya tadi sudah bagus, Kang Alan kan sudah berniat nih. Niatnya bagus, niatnya sudah luar biasa, mau berhaji ke Baitullah, maka amalnya harus luar biasa juga. Niatnya sudah benar, sudah luar biasa. Amal harus luar biasa. Apa amalnya? Ya kita harus memantaskan, menjadikan diri kita pantas sebagai orang yang diundang, gitu ya. Pantas oleh Allah diundang. Gimana untuk memantaskannya? Selain tadi kita mulai niat yang kuat, mulai menabung supaya layak nih, dengan nabung ini memperkuat juga niat kita, kemudian juga kuatkan ilmunya sehingga kapanpun diundang oleh Allah ilmu kita sudah siap, sudah kuat, tingkatkan ibadah dan doa kita. Ya, minta kepada Allah karena tidak identik orang yang berhaji ini orang yang kaya raya, yang punya segalanya. Banyak orang yang kaya raya tapi hatinya sama sekali tidak tertarik untuk berangkat.
Padahal jangankan buat dirinya, dia bisa memberangkatkan 10, 20, 100 orang, tapi dia aja nggak berangkat. Tapi jangankan Betul, Ustaz. memberangkatin orang lain, dirinya aja enggak. Nah, Mhm. kita eh, satu poin nih Kang Alan punya niat, tapi niat itu juga harus dibanding dengan ikhtiar yang serius sungguh-sungguh. Jadi niatnya sudah bagus, ikhtiarnya sekarang lebih serius lagi. Betul, Begitu. Ustadz. Ini sedikit sharing, Ustadz, pengalaman dari sahabat hajinya yang MK Travel ya, Ustadz. Jadi, Hmm, ketika niat sudah ada, segerakan ketika rezekinya ada. Karena kami menerima beberapa pendaftaran, Ustadz, di awal. Sekarang MK Travel membuka tabungan haji, Ustadz. Jadi, tabungan haji ini silakan kalau Bapak Ibu, sahabat ada yang ingin menabung, silakan hubungi MK Travel. Nah, ketika awal mereka punya target dalam waktu 6 bulan akan lunas, ini baru sampai 2 bulan, 3 bulan sudah lunas lah Ustadz tabungannya itu. Itu jadi Masya Allah, ya. ketika ketika ditanya kenapa, ya, salah satu tipsnya adalah banyak bersedekah dan memang betul-betul melaksanakan ikhtiar itu. Jadi ketika ada uang dapat dari pintu rezeki yang tak terduga, mereka setor, mereka store. Jadi ada beberapa sahabat yang memang akhirnya mendaftar lebih awal dari perkiraan. Nah, itu Masya Allah memang rezekinya dari Allah bisa dari mana aja. Persis seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Gitu, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya ya, Ustadz. Baik. Ya, Ini lanjut. dari Erika Satriana. Pak Ustadz, kalau nggak bisa baca Al-Quran, boleh nggak pergi haji? Nah, itu Ustadz. Oke, Silakan Ustadz baik. dijawab. Ya, pertama berbeda hukum ya antara belajar Al-Quran dengan berhaji. Itu satu ya. Jadi tidak ada syarat orang pergi haji sudah bisa baca Quran. Tidak ada syarat sudah lancar baca Quran. Oh ini belum lancar, nggak boleh berangkat. Enggak ya. Yang penting syarat hajinya terpenuhi secara hukum fikih, kemudian nanti syarat secara kesehatan juga masuk, dan syarat juga secara administratifnya juga terpenuhi, maka sudah bisa berangkat tuh, gitu ya, sudah bisa. Nanti sambil terus belajar Al-Qur'annya. Dan insya Allah sebenarnya kalau ikut MK Travel, kita juga dengan tagline program pesantren di Tanah Suci, bisa juga Bapak Ibu yang belum belajar, belum bisa baca Quran, belajar sama-sama ya. Nanti dibimbing sampai targetnya, kan kita 26 hari hampir 1 bulan ya, jarang punya waktu yang sebulan yang benar-benar tujuan kita hanya ibadah, yang benar-benar tidak banyak memikirkan urusan dunia, tidak banyak memikirkan pekerjaan, perusahaan, sebagainya. Nah, sangat cukup sebulan untuk belajar bisa membaca Quran dari belum bisa menjadi lancar. Ya, yang sudah lancar sebulan ini bisa lebih lancar lagi, bisa nambah hafalan, bisa nambah bacaan, bisa memperbaiki bacaannya yang kurang. Insya Allah nanti program di MT Travel ada juga program bagaimana belajar Al-Quran. Tapi kalau Betul, Ustadz. pertanyaannya tadi, apakah boleh atau tidak? Tentu saja boleh, karena tidak jadi Boleh. syarat orang pergi JT harus bisa baca Quran dulu. Begitu. Baik, jadi yang kadang-kadang gitu Ustadz, kadang-kadang merasa belum pantas karena nggak bisa baca Al-Quran, sholatnya masih bolong-bolong, jadi belum mau daftar haji. Padahal teman-teman antrian haji itu sekarang sudah sampai 36 tahun untuk yang reguler gitu ya, di wilayah Kalimantan. Dan yang paling sebentar itu sekitar 15 tahun di Maluku. Nah, untuk bersama MK Travel, karena ini adalah haji khusus, perkiraan antriannya adalah 7 tahun. Ayo teman-teman yang belum berhaji, diniatkan dan diikhtiarkan maksimal sampai saat ini juga. Gitu ya, Ustadz ya. Nih, Ustadz ada Iya, lagi pertanyaan. Oh, tadi dari Pak Alan sama. Terima kasih Ustadz, kata Pak Alan. Baik, Pak Alan, semoga iya, segera diundang niat baiknya yang sudah ingin ya. Nah, lanjut ada dari Bu Devi Sinaga. Assalamualaikum, izin bertanya, apa benar kita itu nggak boleh berangkatin orang lain untuk haji jika kita belum berhaji? Nah, ini juga pertanyaan yang sering saat diri sendiri iya. belum pernah haji gitu. Boleh nggak ngeberangkatin orang lain? Baik. Kalau ngeberangkatin sih boleh ya, berangkatin boleh. Yang tidak boleh itu kalau membadal. Membadal itu menggantikan haji orang lain atas nama orang lain sementara dirinya belum. Itu disebut dengan badal haji ya. Nah, kalau itu tidak boleh. Jadi Kalau berbeda badal ya Ustadz ya, haji, berbeda yang ya. hajinya harus haji dulu. Berbeda. Ya, kalau ngongkosin mah boleh. Ah, saya masih nggak bisa berangkat nih Biasanya mau atau
ya ada uang Pengen lebih nih, biasanya tetangga pengen aja buat orang tua, diberangkatin Ustadz. gitu. Betul, atau orang tua, anak nih sebagai anak rasa terima kasih ke orang tua. Kebetulan orang tua belum berhaji. Berangkatin tuh orang tua. Insya Allah pahala haji orang tua juga nyampe ke kita. Kita dapat pahala amal soleh sebagai anak yang soleh. Orang tua juga bisa menunaikan kewajibannya berhaji, bisa mendapatkan ampunan Allah, bisa mendapatkan kelak pintu surga. Masya Allah ini amal yang luar biasa. Ya, walaupun ibu mungkin atau bapak belum berhaji dan memberangkatkan orang lain, tidak masalah ya. Silakan sah-sah saja. Atau misalkan ada di sini bapak pimpinan perusahaan, karyawannya yang terbaik berangkatkan. Ini karyawannya staf biasa-biasa saja, nggak mungkin bisa berangkat. Lihat Iya betul. gajinya, bapak yang berangkatin ya, Sebagai karena hadiah pimpinan ya banyak Ustadz ya. uangnya. Sebagai hadiah, reward, sebagai penghargaan. Ah itu bisa, Baik, mangga. boleh. Baik. Ustadz, ada lagi Ustadz yang bertanya. Ini tentang umroh sebenarnya. Jadi kalau ketika sudah berniat umroh, sudah melunasi semuanya, nah tiba-tiba travelnya bermasalah Ustadz. Jadi nggak jadi berangkat. Gimana? Apakah sudah Ya. mendapatkan pahala yang sama Ustadz? Ya, Allah Maha tahu dengan segala niat dan tujuan kita. Ya, kalau niat kita lurus karena Allah, kita sudah menyempurnakan ikhtiar kita, sudah mendaftar, sudah mempersiapkan diri, sudah belajar. Tiba-tiba masalah nih travelnya tidak jadi berangkat. Insya Allah Allah Maha tahu. Amalnya Insya Allah sudah sampai. Ya, eh, jadi pelajarannya tentu mencarilah memilih travel yang tepat, yang amanah, yang benar-benar menjadi jalan kita ibadah ini dengan baik. Karena eh, tidak mudah ya, selain tidak mudah, tidak murah ya. Biayanya lumayan mahal, untuk menyiapkan persyaratannya juga perlu waktu, perlu tenaga, perlu pikiran, sehingga jangan sampai salah ya. Jadi perhatikan juga nanti memilih travel yang tepat sehingga tidak terjadi kasus. Banyak kasus di negeri kita ya. Kalau sekarang memang tidak berangkat karena situasi kondisi ya, karena COVID ini belum belum mulai kita travel-travel dari Indonesia. Tapi kita tahu Betul. tahun-tahun lalu ini Mbak banyak ya yang mereka tanda kutip tertipu gitu ya dengan travel-travel bodong, travel-travel nggak jelas begitu. Nah, Iya semoga betul. Allah mengampuni Sedikit dan tetap menerima niat dari Bapak Ibu yang akan berumroh tadi karena ada kendala, karena itu juga bagian dari ujian ya. dan sedikit tips nih Ustadz untuk sahabat-sahabat yang sedang menyimak, kalau ingin memilih travel baik itu umroh maupun haji, sebenarnya bisa dicek di website Kemenak. Jadi travel mana, misal Bapak Ibu ada mendaftar di salah satu travel A, silakan dicek dulu apakah travel tersebut mempunyai izin resmi gitu. Nah, itu ada semua di website, bisa diakses saat ini secara online. Termasuk MQ Travel pun kami adalah travel yang sudah berizin lama dan resmi. Bapak Ibu bisa lihat juga teman-teman di website kami di www.mktravel.co.id. Gitu Ustaz untuk menjawab Iya, pertanyaan tadi dari Pak Eko, dan Pak Eko semoga biaya yang sudah dikeluarkan ke travel tersebut itu bernilai di mata Allah gitu ya Ustaz ya. Walaupun belum betul. berangkat. Baik Ustadz, ada lagi Ustadz tentang keutamaan umroh yang keempat mungkin? Keutamaan Ya, haji. keutamaan yang keempat ya, yang keempat karena tadi kita mengeluarkan biaya ya besar kecilnya sangat relatif, tapi tentu ada biaya, biaya bayar penerbangan, biaya akomodasi, transportasi, dan semuanya begitu konsumsi semuanya. Nah, tapi Rasulullah juga menyampaikan dalam hadisnya, biaya yang dikeluarkan itu akan dicatat sebagai akan diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak dan lebih baik lagi. Jadi tidak ada cerita, tidak ada riwayat orang pergi haji lalu pulangnya bangkrut gitu ya. Lalu pulangnya ternyata berkurang. Enggak, justru biasanya pulang itu bertambah ya, pulang itu tambah berkah, pulang itu berlimpah, berlipat-lipat. Kenapa? Karena Allah ganti yang dikeluarkan itu dengan yang lebih baik lagi. Dan Betul. penggantian dari Allah, karena Allah yang memiliki semua harta, tentu tidak
tidak sesuai prediksi kita, tapi sesuai takdir Allah. Bisa jadi kita mah ya paling 2 kali lipat, kalau Allah ngasih 10 kali lipat, tidak ada yang bisa menghalangi. Begitu. Baik, Ustadz. Terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya siang ini. Di sini terakhir, pertanyaan terakhir adalah, Ya, Pak Ustadz, saya dapat panggilan untuk pergi haji dari hati saya, tapi saya masih punya anak kecil. Bagaimana hukumnya, Pak Ustadz, yang masih punya anak kecil? ya. Tadi kalau sudah niat dan memang ada biaya untuk mulai menabung atau untuk mendaftar, saran saya daftar dulu. Ya, karena tadi nunggunya paling cepat ini 7 tahun ya. 7 tahun Betul, betul, artinya Ustadz. sekarang kecil nanti mau udah besar 7 tahun kemudian. Kalau sekarang baru 7 tahun nanti sudah SMP tuh sudah 14 tahun. Mm-mm. Jadi insya Allah sangat cukup. Kalau menurut saya ketika finansialnya sudah ada, ya biayanya ada, daftar saja jangan ragu. Nanti Betul, gimana ya. anak? Insya Allah nanti titipkan ke Allah. Ada yang mengurus. Biasa ya. Diurusnya sama keluarga, Itu. sama saudara. Tapi eh, hakikatnya ya Allah yang akan ngurus, yang melindungi, yang mencukupi semuanya. Begitu. Betul. Jadi teman-teman MK Travel yang sedang menyimak, eh, saat ini antrian haji itu sudah lama sekali. Jadi yang sekarang punya anak kecil pun untuk haji khusus itu akan berangkat insya Allah 7 tahun. Semoga pada saat berangkat itu sudah besar, sudah bisa ditinggal gitu ya Ustaz ya. Jadi jangan Iya. sampai anak itu menghalangi ketika Bapak Ibu sudah berniat untuk berhaji dan ada rezekinya langsung aja dibayarkan. Dan sekilas Ustadz, insya Allah di minggu depan Ustadz Mulyadi bersama Aagim dan Adeda akan memandu teman-teman MK Travel untuk manasik haji ya Ustadz di Bandung. Iya. Insya Allah dan silakan Bapak Ibu yang ingin bergabung di manasik haji MK Travel bisa bergabung dan menghubungi DM Instagram kami. Itu terbuka untuk umum. Insya Allah pelaksanaan minggu depan untuk detail itinerary dan detail investasinya bisa menghubungi kami. Ustadz, terima kasih banyak untuk siang ini Ya, bincang-bincang sama-sama. hajinya. Insya Allah Insya berikutnya Allah. masih seputar haji dengan topik yang lain ya Ustadz ya. Baik. Baik, teman-teman terima kasih banyak. Saya akhiri dan tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.